بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwasanya ciri orang-orang yang beriman adalah mudah dia menerima nasihat, mudah dia menerima peringatan apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang lemah keimanannya, cenderung mengabaikan nasihat, tidak mempan baginya peringatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka, engkau berikan peringatan ataupun tidak, tetap la yu'minun, dia tidak beriman, tidak mempan baginya nasihat. Maka di antara nasihat yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini adalah, yaitu sebuah penyakit yang sudah menimpa kaum muslimin secara umum dan para pemuda secara khusus. Penyakit yang sangat berbahaya yang dapat membinasakan pelakunya apabila ia tidak segera membebaskan diri darinya. Penyakit tersebut dikenal dengan nama dzunubul khalawat, dosa dikala sendiri, terbiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada orang yang melihatnya. Ini adalah dosa yang sudah merata menimpa kaum pemuda kita tatkala mereka berada di ruang yang tertutup, pintu sudah terkunci, lampu telah mereka matikan, yang terbesit hanyalah bagaimana bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menikmati tontonan yang haram, melihat aurat wanita yang tidak halal untuk dilihat,
berbicara dengan perempuan yang bukan mahramnya dengan pembicaraan layaknya suami dan istri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah mereka sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan dampak buruk dari gemar melakukan dosa di kala sendiri. Salah satunya dan yang paling menakutkan adalah sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsal jibali tihamah. Aku benar-benar mengetahui, mengenali suatu kaum dari umatku pada hari kiamat. Mereka datang membawa pahala-pahala yang banyak sebesar gunung Tihamah. Fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Lalu Allah Subhanahu wa taala hancurkan pahala-pahala tersebut, jadilah dia seperti debu-debu yang berterbangan. Maka sahabat yang mendengarkan sabda Nabi tersebut ketakutan. Mereka takut jangan-jangan mereka termasuk salah satu dari orang yang merugi tersebut. Sehingga sahabat mengatakan, sibhum lana ya Rasulullah, jallihim lana, wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka, jelaskan ciri-ciri mereka kepada kami, alla nakuna minhum wa nahnu la nash'ur, agar kami tidak termasuk golongan mereka dan kami tidak menyadarinya. Maka dengarkanlah ciri-ciri ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama innahum min jildatikum ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun, walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Beliau mengatakan mereka adalah orang seperti kalian, sekulit dengan kalian. Bahkan mereka mengambil bagian di malam hari sebagaimana kalian. Akan tetapi kekurangan mereka apa? Idza khalau bimaharimillah, apabila mereka bersendirian dengan larangan-larangan Allah, intahakuha, mereka segera menerjangnya. Bila ia sendiri, segera yang terbesit adalah bagaimana melakukan yang haram. Bila dia sendiri tak kuasa dia menahan dirinya, hanya yang haram yang mampu dia lakukan. Maka hati-hatilah, jangan sampai amal yang telah letih kita kerjakan, pahala yang sudah lelah-lelah kita kumpulkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada pengagungan dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di kala sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau juga mengingatkan, ini di zaman beliau banyak sekali mengingatkan kaum muslimin tentang dosa di kala sendiri, padahal saat itu belum ada HP. Bagaimana dengan keadaan kaum muslimin yang sekarang, yang sangat mudah melakukan dosa di saat dia sendiri? Beliau mengatakan bahwasanya dosa-dosa yang gemar kita lakukan di kala sendiri adalah sebab disesatkannya hati kita. Yang tadinya di atas petunjuk menjadi di atas kesesatan, yang tadinya di atas ketaatan menjadi di atas kemaksiatan. Beliau mengatakan, ajma'al 'arifuna billah, sungguh telah ijma', telah bersepakat orang-orang yang mengenal Allah, itu para ulama, anna dzunubal khalawat aslul intikasat, bahwasanya yang namanya dosa di kala sendiri itu adalah sebab pokok disesatkannya seorang hamba. Maka takutlah
dari sebab yang berbahaya ini. Bila Allah Subhanahu wa taala sesatkan kita karena akibat perbuatan kita, siapa yang mampu memberikan kita petunjuk lagi? Kalau Allah Subhanahu wa taala palingkan hati kita dari ketaatan menuju kemaksiatan dan dosa, siapa lagi yang mampu mengembalikan kita? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala juga menyebutkan bahwasanya penutup kehidupan yang buruk itu seringkali disebabkan oleh dosa yang langganan kita lakukan dikala sendiri. Beliau mengatakan, khatimatus su takunu bi asbabin dasisatin batinatin la yattali' 'alaiha an-nas. Kata beliau, penutup kehidupan yang buruk itu seringkali sebabnya adalah perbuatan dosa yang dia lakukan dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menampakkan kebaikan di hadapan manusia adalah suatu yang bagus. Namun lebih bagus lagi, kebaikan itu juga tetap ada sekalipun tidak di hadapan manusia. Karena di antara ciri-ciri orang-orang munafikin yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang hanya mampu berbuat baik di hadapan manusia, namun paling bejat di belakang mereka, paling gemar berdosa di saat hanya Allah Subhanahu wa taala yang melihat mereka. Allah mengabadikan celaannya terhadap orang-orang munafikin dalam firman-Nya, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka orang-orang munafikin itu bersembunyi, malu dia dari pandangan manusia. Enggak berani dia melakukan maksiat kalau dilihat ustadznya, dilihat temannya, dilihat tetangganya, dilihat orang tuanya. Wala yastakhfuna minallah, namun tidak malu kalau hanya Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya. Akankah kita menapaki jejak orang-orang munafikin yang Allah Subhanahu wa taala sebut mereka itu letaknya di neraka yang paling bawah? Oleh sebab itulah para ulama dari ratusan tahun yang lalu telah mengingatkan akan bahaya dosa ini. Di antaranya ucapan Sahnun mengatakan, iyyaka an takuna aduwan li iblis fil alaniyah sadiqan lahu fis sir. Hati-hati kamu, jangan sampai engkau menjadi musuh iblis di saat ramai saja, namun menjadi sahabatnya di kala sendiri. Maksudnya di saat ramai mampu dia menjauhkan larangan-larangan itu, tapi ketika dia sendiri seolah-olah iblis itu kawannya. Setiap kali dibisikkan untuk keburukan langsung dia turuti. Bahkan lebih dari itu, mungkin menjadi budak iblis. Wal'iyadzubillah. Dalam ungkapan yang lain juga para ulama mengingatkan, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Janganlah engkau jadikan pandangan Allah adalah pandangan yang paling rendah terhadapmu. Maksudnya apa? Pandangan manusia mampu menghalangi dia untuk berbuat dosa. Tatkala dilihat oleh orang, mampu dia menjauhinya. Tapi ketika pandangan-pandangan itu telah hilang, yang tersisa hanyalah pandangan Allah, dia tidak hiraukan, dia tidak pikirkan, seakan-akan pandangan Allah itu tidak dianggap dan dijadikan yang paling rendah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir,
solusi agar kita terhindar dari perbuatan dosa di kala sendiri adalah mengingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada, baik di saat ramai maupun di saat sendiri. Yang kedua juga, kalau kita lemah di kala sendiri, jangan sering bersendiri, terutama misalkan bersama HP-nya atau menyendiri dengan laptopnya dan seterusnya. Kalau memang kelemahannya ketika sendiri, maka jangan sering-sering bersendirian. Kemudian terakhirlah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga kita dari terjerumus ke dalam perbuatan dosa di saat kita sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.